Ya, perbedaan. Perbedaannya apa gimana? Subjek hukum orang dengan badan hukum. Ya, gitu Mbak Salva. Oh iya. Iya, Pak. Jelas berbeda. Kalau manusia itu secara biologis, artinya biologis di sini itu keberadaannya berasal dari hasil perkawinan, gitu ya. Pernikahan. Sedangkan kalau badan hukum itu ada karena memang diadakan berdasarkan suatu keputusan atau ketentuan daripada peraturan perundang-undangan. Jelas ya? Itu yang pertama. Bisa dipahami Mbak Era? Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian yang kedua, badan hukum itu tidak bisa menjadi ahli waris. Jelas ya? Tidak bisa mewarisi, tidak bisa, itu badan hukum. Ya, bisa dipahami ya? Nah, badan hukum itu ada jangka waktunya. Ya, badan hukum itu ada jangka waktunya. Gitu ya. Artinya apa? Kalau usahanya kepingin terus berarti dia harus mengadakan yang namanya perpanjangan. Kan gitu badan hukum itu kan ya. Ya. Jadi jelas beda. Kemudian badan hukum manusia itu bisa dijatuhi hukuman pidana, baik itu perdata maupun pidana. Maksudnya perdata itu bisa digugat, suruh ganti kerugian, ya. Kemudian di pidana itu bisa dimasukkan penjara, gitu kan ya. Lalu bagaimana dengan badan hukum? Badan hukum bisa digugat, disuruh bayar kompensasi bisa. Dipidana juga bisa, ya. Badan hukum itu juga bisa dipidana. Tapi kalau katakanlah dia dijatuhi hukuman pidana, yang menjalankan bukan badan hukumnya, tapi orang-orang yang menjalankan usaha itu, orang-orang yang menjalankan badan atau organisasi atau corporate usaha itu, gitu kan ya. Ya, ngerti paham maksudku? Paham maksudku? Paham, Pak. Contoh, misalnya ini. Terkait dengan marah itu aja. Namanya travel Indonesia. Dana yang di kalau nuntut itu minta dijatuhi hukuman pidana, ya. Kalau gugat artinya masyarakat minta uangnya kembali, ya, dikembalikan atau diberikan kompensasi, ya. Kalau secara pidana ya minta usaha itu dipidana, maksudnya dipidana itu yang menjalankannya yang dipidana, gitu ya. Tapi dituntut, ya, perusahaannya dituntut, ya, tapi yang menjalankan pidananya nanti orang yang menjalankan usaha itu, ya. Itu dipahami ya. Nah, itu ya. Jelas Mbak Jelas, Era? Pak. Terima kasih. Ya, wes. Lanjut Mbak Zalfa. Yang kedua Mbak Zalfa. Ya, Pak. Yang kedua itu pertanyaan pertanyaannya dari Mbak Fitri. Siapakah yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Yang tidak cakap itu yang pertama, orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia 21 tahun. Yang kedua, orang wanita dalam perkawinan atau berstatus sebagai istri. Karena itu kan kondisinya itu kan masih dalam pengampuan suaminya. Yang ketiga, orang yang ditaruh di bawah pengampunan seperti itu. Ya, dari saya tambahkan sedikit. Mungkin pertanyaannya sama Mbak Fitri ya. Ya, Mbak Fitri ya.
Siapa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum? Yang pertama, orang yang belum dewasa. Belum dewasa di sini adalah belum balik, belum berumur yang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena mengenai umur, mengenai kedewasaan atau umur daripada subjek hukum, baik perempuan dan laki-laki, itu ada 2 aturan di Indonesia. Ya, kalau kedewasaan terkait umur, saya kecepatan, nah. Kalau kecepatan ngomong ya. Kecepatan enggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Jadi kalau kedewasaan menurut umur yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH perlek disingkat, atau BW Burgerlijk Wetboek, jenenge BW itu Burgerlijk Wetboek bahasa Belanda, artinya hukum perdata. Perempuan dikatakan dewasa kalau umurnya sudah mencapai 18 tahun. Itu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perempuan dikatakan dewasa kalau umurnya 18 tahun. Laki-laki dikatakan dewasa itu kalau umurnya 21 tahun. Ya, 21 tahun. Itu baru bisa dikatakan dewasa. Menurut KUH Perdata. Sekarang tak tanya, Salwa umurmu piro, Sal? Salwa umurnya berapa? 19 tahun. Oh, berarti dewasa, sudah dewasa. Karena menurut KUH Perdata kan 18. Dikini sing lanang sapa? Dikini sing lanang sapa? Naufal Ihsan sama Naufal Hilmi, Pak. Yang laki-laki. Naufal umurmu piro, Naufal? Dia Naufal. Dia Naufal. Naufal siapa, Pak? Iki Naufal sapa iki jenenge? Apa iki? Hilmi. Hilmi itu iki. Wah, iki kamu ini. Nah, umur piro, Val? Masih 19, Pak. Wah, kurang dewasa berarti kamu. Masih menurut KUH Perdata kamu belum dewasa. Belum cakap kamu, ya. Nah, tapi Naufal meskipun gurung dewasa, menurut KUH Perdata si umur 19 kan logikanya belum dewasa. Tapi kok iso Naufal melakukan tindakan-tindakan hukum. Contohnya pesan barang di Shopee, ya, bayar COD, itu kan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang bisnis. Tapi kok iso? Karena begini, Indonesia terkait dengan kedewasaan, selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 74 kalau nggak salah. Undang-Undang Perkawinan dibuat karena latar belakang agama yang ada di Indonesia itu kan ada beberapa kan, aslinya tidak satu kan, ada 5. Kalau dulu kan yang diakui kan ada 5. Nah, sehingga dibuat kedewasaan itu di dalam Undang-Undang Perkawinan, ya. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, kedewasaan seorang perempuan itu mulai umur 15 tahun. Jadi perempuan itu dikatakan dewasa kalau menurut undang tahun. Laki-laki 18. Nah, menurut 18 berarti Hilmi termasuk dewasa. Ya.
Buktinya apa? Bisa melakukan transaksi-transaksi di dalam bidang bisnis, ya bisa dikatakan dewasa. Ya. Itu yang menurut kecakapan. Yang kedua, orang dikatakan cakap itu tadi keadaan akalnya sehat. Ya. Keadaan akalnya sehat. Maksudnya dalam hal ini mohon maaf tidak gila, itu ya, tidak dalam keadaan stres atau apa istilahnya masih ingat akan dirinya, maksudnya ya, ke amnesia, gitu ya. Ya, karena orang amnesia itu dianggap tidak bisa melakukan tindakan hukum, dia lupa kok. Ya. Kalau dia melakukan hal-hal yang katakanlah di luar hukum, bagaimana? Karena dia dianggap orang lupa, ya nggak masalah. Tapi dilihat dulu amnesianya beneran amnesia atau hanya pura-pura, itu nanti ada tes tersendiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak di dalam pengampuan. Ya. Pengampuan itu artinya perwakilan atau semua tindakannya itu diwakili, gitu ya. Semua tindakannya diwakili. Kalau tadi disampaikan Mbak Zalfa, itu perempuan yang sudah beristri, perempuan yang sudah bersuami itu dikatakan masih belum cakap ya, Mbak Zalfa ya? Iya, Pak. Nah, itu undang-undangnya sudah dicabut, Mbak Zalfa. Kalau maksud saya pasalnya sudah dicabut itu. Pasalnya di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu, seandainya pasal itu belum dicabut, maka aktivitas seorang istri semuanya ya. Misalnya dia mau ke bank buka tabungan, setor tabungan, tarik tabungan, beli barang melalui COD, itu tidak diperkenankan seandainya pasal itu belum dicabut. Maka dikatakan perempuan yang sudah menikah itu masih dalam pengampuan suaminya kalau pasal itu belum dicabut. Tapi karena pasal itu sudah dicabut, seorang istri bisa bertindak secara hukum, ya. Iso nang bank, buka rekening tabungan, deposito, ya, tuku emas, tuku sepeda motor, ya, pokoknya sembarang boleh. Jadi itu penjelasannya ya, Mbak Zalfa. Untuk pertanyaannya Fitri, ya Mbak Fitri. Ya, Pak. Nah, lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dian. Saya menjawab pertanyaannya Mbak Novi. Izin bertanya, dalam slide 9 apa maksudnya ada alas hak selama 20 tahun? Apa itu maksudnya? Maksudnya alas hak itu adalah bukti dasar seorang untuk membuktikan bahwa dirinya itu punya hak yang melekat atas tanah. Begitu, Pak? Itu tulisannya memang alas ya? Alas apa? Iya, alas hak dalam 20 tahun. Alas hak. Slide 9 Mang ya, Bu. Maksudnya teks lengkapnya di slide 9 itu apa? Teks lengkapnya apa? Bacakan aja saya. Salva. Barang siapa yang menguasai benda bergerak, misalnya dengan cara menemukan di jalan, maka hak milik diperoleh setelah lampau
waktu 3 tahun sejak ia menguasai benda bergerak itu. Sedangkan untuk benda tetap, kadaluarsanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ada alas hak 20 tahun. Yang kedua, dalam hal tidak ada alas hak 30 tahun setelah lampau 20 atau 30 tahun orang yang menguasai benda tetap tersebut memperoleh hak milik. Begitu, Pak. Nah, itu terkait dengan benda tetap ya. Iya, Pak. Benda tetap ambil benda bergerak apa enggak, Mang? Benda bergerak. Iya. Iya, benda bergerak. Supaya jelas. Siapa nama Mbak Zalfa? Dasar seseorang melekat atas. Contohnya gini, ya, udah bergerak. Contohnya gini, Zalfa udah jam. Tidak. Ada saya kan di sebelah. Utuh, mari utuh, wis menakno jilbabe, mari langsung nang kari, jam memang lali. Ya. Jam memang lali kan ya, mari diseket gak 3 menit lali. Ini sholat, utuh ketok jam memang dicupuk. Kan gak ono sing ngeru kan ya, mesti gak ono sing ngeru itu di kono sapa Dila. Sapa ngerti ono sing duwe iki goleki ngono lho ya. Jenenge golek 2 jam sekali. Lah Zalfa gak kroso mari jam lho ndi jamku. Ya. Menemukan apa iki jenenge jamnya Zalfa di dalam hukum itu dikatakan tulisannya gini. Ini. Milik orang lain yang ditunggu katakan karena sampai 3 hari atau 1 minggu belum ada yang akan menjadi miliknya Dila. Ya, bisa dipahami ya, Zalfa. Nah, itu namanya membesit. Nah, itu menjadi hak miliknya untuk barang bergerak. Ya. Nah, kalau tanah terkait dengan alas hak tanah itu misalnya iki Zalfa ini punya tanah. Turen itu desa saya, desa Turen. Mengenai ombo tuku tanah kalau kira-kira wis 10 tahun nganti lali saking lali. Tanah ini nanti lali. Lah, tanah yang dia merawat tanah itu ditanduri, pokoknya diapakno sampai nganti wong misalnya sampai lebih 20 tahun gitu kan ya. Maka oleh hukum dikatakan orang itu jadi pemiliknya. Karena dia sudah merawat tanah itu, yo, tanah yang istilahnya mungkin gak bertuan gitu, tanah dia akhirnya jadi hak milik. Jika Zalfa iling, aku ben kok duit tanah ndek kene sih, parani lho. Tanahku kok wis dideki omah, wis ditanduri. Ini kate gugat ya gak iso karena nggak bisanya kenapa? Karena undang-undang sudah mengaturnya. Gitu loh, Zalfa. Iya, Pak. Terima kasih.
Jadi lek duwe tanah akeh gelek-gelek didelok Zalfa. Didelok Amin. Diling-iling. Ya. Itu. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Mona Lisa. Mengapa PT, koperasi, yayasan itu termasuk badan hukum, sedangkan seperti firma atau CV itu tidak? Karena PT, koperasi, yayasan itu kan merupakan badan hukum, di mana yang memisahkan harta kekayaan pribadi pemilik dan harta kekayaan badan usaha. Nah, CV itu mereka merupakan badan usaha yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha. Seperti itu. Gimana? Kira-kira. Internet ono bukunya borang maksudnya. Dokterhukum.com. Apa orang rumah aku Zalfa? Di sini tulisannya dokterhukum.com. Dokterhukum.com. Kalau menurut bukunya Prof. Subekti, mengapa PT, koperasi, yayasan itu termasuk badan hukum? Karena dalam proses pembuatannya dituangkan di dalam akta otentik. Akta otentik. Akta otentik itu apa? Akta otentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Ya, jadi kenapa kok PT, koperasi termasuk badan hukum? Karena dalam pembuatannya, ya, pembuatan PT atau koperasi atau yayasan itu dibuat dengan menggunakan akta otentik. Ya. Yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini notaris. Ya. Wis, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak kira-kira? Lah mana dengan koyok CV, firma. Akta pembuatannya itu bisa dilakukan di bawah tangan. Ya. Di bawah tangan itu artinya pihak yang berkepentingan di dalam CV. Tidak perlu menghadirkan seorang notaris. Ya. Misalnya koyok Zalfa ambil Dila kepingin buka usaha. Kok usaha ini kan ono pembagian keuntungan. Nah, itu cukup lek kepingin cukup ya gawe surat perjanjian biasa, perjanjian antara kedua belah pihak, perjanjian antara Zalfa ambek Dila. Ambek ono saksi luru, tanda tangan di atas materai. Wis ngono tok tanpa adanya notaris. Ya. Tapi kalau PT itu harus ada notarisnya. Kenapa kok harus ada notarisnya? Karena PT, koperasi, yayasan itu selain kekayaan mereka terpisah antara perusahaan dengan orang yang dalam perusahaan itu terpisah dengan Mbak Zalfat dan Mbak Mona Lisa. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Lisa. Zalfa, paham ya? Oh, enggak. Kamu belajar enggak? Dari Teresia mengenai objek hukum dari saya yang dapat dimiliki dan maksudnya kan hanya itu
dikuasai oleh subjek hukum. Nah, subjek hukum tadi kan manusia dan badan hukum. Pan memang kan. Objek hukum itu kan benda. Ya. Nah, benda yang miliki itu kan subjek hukum ya. itu. Jadi subjek hukum kan manusia dan badan hukum. Seperti itu, Pak. Saya tahu wacana sing benar. Pertanyaan nih, objek hukum dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum. Dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh pertanyaan, dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum dalam hal ini benda yang dimaksudkan dengan pertanyaan Mbak Teresia dikuasai oleh subjek hukum itu artinya benda yang menjadi objek hukum itu dapat dipertahankan kepada siapa saja. Ya. Dapat dipertahankan kepada siapa yang ngaku-ngaku itu miliknya. Kamu bisa menolak, saudara bisa menolaknya karena sampean punya hak kepemilikan. Paham maksudnya ya? Misalnya Salva numpak sepeda motor Beat pas di tengah dalan. Oh, sapa jenenge? Fatimah. Oh ya. Mlaku-mlaku di dalan ketemu Fatimah. Di sopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang begitu. Loh. Make tapi kan bukan milikmu. Saya ngomong ngono. Nah, Fatimah nggak bisa menunjukkan kalau dia pemilik. Nah, kalau Zalwa bisa menunjukkan dia pemilik, ya memang benar itu miliknya. Ya, itu dikatakan sebagai benda itu, ya, yang seperti pertanyaannya siapa iki jenenge Teresia, berarti benda itu memang dikuasai oleh subjek hukum karena subjek hukum bisa mempertahankan haknya kepada siapa saja. Ya, kan ono iku hukum perdata. Barang siapa menyatakan suatu hak, apa mengatakan itu sepeda motornya, maka dia harus bisa membuktikannya. Itu kan kalau itu memang tanahnya ada hak milik, bisa. Sudah kuat itu. Ini pelajaran. Kalau nanti saudara membeli tanah, itu jangan syukur-syukur langsung membeli tanah. Meskipun saudara sudah ditunjukkan sertifikatnya. Saya ulang lagi ya. Kalau saudara nanti suatu saat beli tanah, kemudian orang itu datang dengan membawa sertifikat, ditunjukkan kepada saudara sertifikat ojo langsung ditunggu sih. Jadi sertifikat itu dicek dulu. Cara ngeceknya bagaimana? Tanya ke BPN, Badan Pertanahan, atau yang paling awal tanya letter C itu, buku riwayat tanah itu, tanya dulu di situ, tanya di kelurahan, sertifikat nomor sekian ini miliknya ini kecamatan. Oh benar, dicekkan lagi. Pelajaran ini. Udah hati-hati. Oke, pertanyaan selanjutnya.
bisa sebut dan jelaskan kasus pencalonan ada anggota DPR melakukan korupsi. Nah, kita hak untuk mencabut anggota DPR tersebut sehingga anggota DPR tersebut tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR lagi atau tidak bisa lagi punya hak politik. Seperti itu, Pak. Apa ya? Pertanyaan apa kan jawabannya apa? Hak politiknya gitu kan ya? Iya. Oke. Hukum sebagai gini. Kematian perdata, namanya kematian perdata. Itu ditulis di bukunya Prof. Subekti Sukseno ya, terkait dengan kematian perdata. Nah, contohnya gini, kematian perdata itu gini contohnya. Ada orang tua. Kehidupan ekonominya kurang baik, kurang bagus gitu kan ya. Anaknya ini diajak itu loh. Apa ini? Meminta-minta di pinggir jalan. Bawa anak kecil gitu loh. Kamu pernah lihat nggak? Orang minta-minta bawa anak kecil gitu kan ya. Anak dibawa minta-minta gitu loh ya. Itu kalau ketahuan, maksudnya negara tahu, tapi sekarang negara tahu ya kalau dibiarkan. Apa ini? Itu diperkarakan. Ya. Haknya sebagai orang tua itu bisa dicabut, dihilangkan, dimatikan. Nah, maka hukuman semacam itu dikatakan sebagai kematian perdata. Jadi nggak bisa ngopeni. Kalau anak itu nanti sukses nggak bisa merasakan, gitu ya, nggak merasakan, itu dikatakan sebagai kematian. Itu dulu pernah ada. Dulu kemudian nggak, bukan jadikan itu bahasanya rotok di dalam proses peradilan, haknya sebagai orang tua dicabut, dijatuhi hukuman namanya kepada anaknya. Kematian perdata. Gitu ya. Contohnya. Pertanyaan dari Denny. Apakah subjek dan objek hukum saling terkait satu sama lain? Jawabannya iya, saling terkait dan membutuhkan. Semisal contohnya itu ada orang yang menjual dirinya. Nah, orang dia mengubah jadi karena pelaku tersebut kurang mengetahui arti dari subjek dan objek hukum. Nah, ia melakukan itu juga mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Ditambah lagi pendidikan yang kurang sehingga membuat mereka itu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka memutuskan hal tersebut tanpa mereka sadar itu telah mengambil alih kewenangan Tuhan. Seperti itu, Pak. Aku takut nang Zalfa. Jawabannya menarik bagi saya. Jawaban memang apa, Sal? Diucapkan lagi, Pak. Iya, jawaban apa? Lihat. Contohnya tuh, jawabannya contohnya memang apa? Menjual diri. Menjual diri. Oke, stop menjual diri. Kita ya, menjual diri subjeknya siapa? Itu manusianya. Nah, sekarang saya tanya, objeknya?
Objeknya ya manusianya sendiri, karena kan dijual kayak gimana ya? Apanya yang dijual? Dirinya manusia itu kan banyak. Apa diri? Di pengertian menjual diri, apanya yang dijual? Martabatnya? Ya seperti itu. Oh, sing di martabat sing di, saya tanya kok. Martabatnya mah, kamu bisa melihat martabat itu seperti apa martabat itu? Yang belum pernah melihat martabat, kalau merasakan iya, martabat itu seperti apa? Kalau martabat saya tahu, martabat tahu. Kalau martabat dengan manusia saja. Hanya perdagangan manusia saja. Perdagangan manusia saja. Kak Bopo itu jenenge kuliah itu dono perdebatan sedikit kan ya. Orang berilmu harus ada. Misalnya gini, muncul perdebatan nanti itu akan muncul yang namanya ilmu. Nanti orang menjadi tahu gitu kan. Kalau menjual diri yang spesifik bisa dijual itu apa? Kan kamu nggak tahu diri yang mana gitu ya. Diri yang mana sifatnya manusia apa? Logikanya kalau orang menjual diri pasti konotasinya pada suatu hal tertentu kan ya. Iya Borazal Pak. Ya, apa itu? Iya kan orang perempuan menjual diri apa sih dijual kira-kira? Kan pasti semua orang sudah tahu ya itunya yang dijual kata anak. Nah, itu kan masa itu benda. Bisa nggak itu dikatakan sebagai suatu benda? Kalian? Pertanyaan saya. Bisa nggak dikatakan sebagai suatu benda? Loh ini konteksnya keilmuan loh saudara. Itu pernah terjadi loh. Ayo. Apakah itu bisa dikatakan suatu benda? Sebenarnya bukan Pak, tapi kan mungkin orang itu dapat dari berbagai faktor ekonomi dan sosial yang mengharuskan ia untuk melakukan itu. Karena mendapat pekerjaan yang layak juga. Iya, enggak maksud saya. Iya saya paham itu, tapi suatu benda. Tidak. Benda itu sangat menghina sekali gitu nih. Kalau itu dikatakan sebagai suatu benda itu ya. Berarti jenis benda kan ono masa berlakunya, masa surutnya, ya. Masa penyusutan ya, kita perusahaan kan punya itu alat-alat itu ya menyusut. Tidak bisa dikatakan sebenarnya bahasa menjual diri itu bahasa yang tidak ada dalam kamusnya hukum. Ya, sebenarnya tidak ada. Ya, kaitannya dengan apa iki jenenge Mang? Pertanyaan ini siapa itu? Mbak Densen, Mbak Densen, oh, ya. Mbak Densen ya. Mbak Densen dikatakan di sini saya kasih sekali lagi. Karena dulu itu pernah terjadi kasus itu pemerkosaan. Jadi ini cerita kasus pidana jenis pemerkosaan. Apa itu pada waktu itu diajukan pertanyaan gini. Pada saat terjadi pemerkosaan mengakibatkan benda milik korban itu terluka sangat hebat. Itu dikritik ya, dikritik oleh hukum bahasanya itu bukan benda, itu bagian tubuh daripada seorang perempuan. Jadi nggak bisa kita katakan sebagai benda gitu loh. Nah, itu sebagai benda berarti itu akan merubah pengertian benda yang sudah ditulis di hukum perdata yang diatur di dalam pasal 499 gitu loh. Nggak bisa. Jadi dikatakan sebagai tubuh. Jadi bukan benda. Nah,
Makanya tidak ada menjual diri. Masyarakat jual diri itu kan bahasanya masyarakat, tapi karena itu suatu kebiasaan malah koyo bener padahal itu enggak bener, enggak ada. Ya. Jelas ya. Nah, kemudian berlanjut ke pertanyaannya Mbak Deden, apakah subjek dan objek hukum harus saling terkait? Iya, harus saling terkait. Contohnya bagaimana? Misal Mbak Salwa jual tanah. Ya, Mbak Salwa sebagai subjek, tanahnya sebagai objek. Maka dia berhubungan dengan tanah itu. Dia punya hak dengan tanah itu untuk menjualnya. Tapi yang salah ketika Mbak Salwa jual tanah tapi tanahnya Densen, lah itu salah. Itu enggak ada keterkaitan antara subjek dengan objek hukumnya. Ya, karena antara subjek dan objek tidak terdapat hubungan, gitu loh. Jelas ya? Jadi dilihat dulu subjek dan objek itu bisa berhubungan atau bisa terkait kalau memang adanya hubungan di antara mereka. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Contoh, saya nggak punya sapi, tapi sapinya Mbak Zalfa, ya nggak bisa. Itu yang bisa menjual siapa? Ya Zalfa, bukan saya. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau sapinya itu saya jual dan ada orang yang membeli? Ya batal demi hukum. Ya batal demi hukum. Dianggap tidak pernah terjadi yang namanya jual beli. Kenapa? Karena barang yang dijual itu melalui proses yang tidak sehat. Hasilnya tidak sehat itu melanggar hukum. Ya. Tidak sehat di sini saya masukkan itu adalah melanggar hukum. Karo ngedol barang curian kan enggak sah dia. Dianggap oleh hukum batal demi hukum. Dalam artian di mata hukum dianggap tidak pernah terjadi jual beli sapi gitu loh. Wis ya, paham ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, apa? Tadi kan panjenengan membahas tentang sapi-sapi itu loh, Pak. Ya. Barusan. Nah, kan mayoritas ini realita, Pak. Apa itu kan di sekitar rumah saya kan kayak ada sistemnya gadohne gitu loh, Pak. Gadohne kok, Bu? Aku gak ngerti. Gadohne kayak gimana ya, Pak? Ya ada seorang yang pemilik sapi terus menyuruh orang untuk anak itu nanti dikasih itu yaitu ini tidak tahu. Sapinya yang dijual itu kan, jadi pemilik aslinya, pemilik yang punya sapi itu ya Mbak Dila, ya kan punya izin juga orang yang menjual, bisa. Sing tuku lah rugi, ya iya rugi. Lah urusannya bagaimana? Ya urusannya dengan orang yang transaksi ambil wong emang. Jare wong sing nemponi. Nah, hukum benar. Iya Pak. Itu kalau pembelinya itu kan tidak tahu loh Pak, langsung dikasih uang. Wah, itu salah pembeli, gak takok. Iki sapi sopo, ngono. Iki sapine sopo iki? Zamane iki aku ngedol sapi ini kudu cross check. Ya kita harus pinter, harus pinter-pinter. Nah, saiki akeh wong nakal, Mbak. Akeh saya wong nakal saiki. Ya. Ngakuni sapi ini dibano kudu sapi ini, gitu ya. Ditakoni iki sapimu. Banyak Pak. Di sini juga banyak seperti itu. Kudu hati-hati, gitu ya, kudu hati-hati. Gitu loh. Tanya, iki sapinya
iki jelaran mikir mesti anu ya untuk sapi ini iki ya kok satu itu lah. Terus hukum batal, dianggap nggak ada, itu loh. Ya rugi kok uang seakan. Ya, itu ya, Mbak Dila. Ya, lanjut Mbak Dila. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas Mbak Dila? Sudah Pak, sudah jelas. Pertanyaannya dari kan sudah termasuk dalam subjek hukum. Apa jawabannya? Kalau menurut saya cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Seperti itu. Memang ada bayi dalam kira-kira di kandungan iso pesen barang lewat COD iso kira-kira iso. Jadi ada dua pandangan. Bayi yang di dalam kandungan, ya bayi yang di dalam kandungan itu belum merupakan subjek hukum, ya belum merupakan subjek hukum. Dikatakan sebagai bayi itu sudah lahir, sudah itu baru dikatakan sebagai subjek perdata. Jelas ya, itu yang pertama. Yang kedua, bayi yang di dalam kandungan itu bisa menjadi terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa tertentu. Ya. Paham ya? Paham? Si pertama, bayi yang dalam kandungan itu bukan merupakan subjek hukum. Bisa dikatakan sebagai subjek hukum kalau dia sudah lahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup. Nah, kemudian yang kedua, bayi di dalam kandungan ibunya itu bisa dikatakan sebagai subjek hukum karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu atau hal-hal tertentu. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Itu menggugurkan kandungan. Ya, menggugurkan kandungan itu bayi yang sudah digugurkan itu otomatis dia akan menjadi subjek hukum. Kenapa akunya? Jelas ya? Kalau itu nggak diakui sebagai subjek orang menggugurkan kandungan itu nggak boleh melanggar hukum agama, juga melanggar hukum negara, ya. Kenapa kandungan dijadikan subjek hukum itu tujuannya agar pelaku hukuman ini dalam hal
istrinya nah tuan ya ayah nah warisan itu hartanya, maka kan dia kan butuh ahli waris. Meskipun ahli waris itu masih di dalam kandungan karena terjadi hal semacam ini, maka oleh hukum bayi yang di dalam kandungan menjadi subjek hukum karena terkait dengan warisan itu tadi. Bisa dipahami ya? Siapa bisa dipahami? Bagi adik, bisa dipahami adik? Iya Pak, bisa. Terima kasih Pak penjelasannya. Sudah habis. Kalau sudah habis, mungkin masih ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kalau enggak ada, tutup Mbak Sopo gitu nih. Enggak apa-apa, Mbak Safa, belajar. Ya, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu ke depan, sudah mempresentasikan hasil tugas sebagai moderator, kemudian teman-teman yang sudah bertanya mulai awal perkuliahan ini hingga saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang. Iya Pak.